Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kelompok kami mempresentasikan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Nikomang Sutrisnawati. Yang kedua, Niputu Malia Dewi. Yang ketiga, Nimade Aryaningsih. Yang keempat, Nimade Ayu Meriani. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak di luar negeri, transaksi perusahaan induk dan anak, penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing, penyusunan laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca yang dikonsolidasikan, dan yang terakhir contoh soal. 1. Transaksi perusahaan induk dan anak. Menguasai perusahaan lain dapat dilakukan dengan cara memiliki suara mayoritas suatu perusahaan. Penguasa surat mayoritas terjadi apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% perusahaan lain disebut perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang sebagian besarnya sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak. Perusahaan induk terjadi karena memiliki sebagian besar atau 50% atau seluruh modal saham dari perusahaan lain sehingga berhak mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan lain. Holding company adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus untuk memiliki saham-saham dan mengendalikan perusahaan lain. Pendapatannya dari dividen saham yang dimiliki, sedangkan biaya operasinya semuanya berupa biaya administrasi. Perusahaan anak, perusahaan yang manajemennya dan operasinya dikendalikan oleh perusahaan induk atau holding. Hubungannya antara perusahaan induk dan anak disebut hubungan afiliasi. Controlling interest adalah perusahaan yang memiliki sebagian besar dari seluruh modal saham perusahaan anak. Wholly owned subsidiary adalah controlling interest dan yang memiliki seluruh modal saham perusahaan afiliasi. Minority interest adalah perusahaan yang memiliki sebagian kecil modal saham. Cara mencatat investasi pada perusahaan anak yaitu A. Sebuah perusahaan dapat memperoleh saham perusahaan lain lewat pembelian perkas lewat penukaran dengan surat-surat berharga itu sendiri. B. Sebuah perkiraan investasi dibebani sebagian besar pokok sahamnya diperoleh. C. Apabila pembayaran dilakukan perkas, maka perkiraan investasi ini didebet sebagian besar jumlahnya yang dibayarkan. D. Apabila aktiva lain diberikan dalam penukaran, maka investasi ini harus dicatat dalam nilai wajar aktiva yang diserahkan. E. Apabila surat-surat berharga sendiri itu di sebuah perusahaan diterbitkan dalam penukaran dengan saham-saham yang diperoleh, maka investasi itu harus dicatat dengan nilai wajar surat-surat berharga yang diserahkan dalam penukaran atau dengan nilai wajar sahamnya yang diperoleh yang terbukti jelas. Investasi dalam saham perusahaan anak dilaporkan dengan judul investasi dalam neraca perusahaan anak. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai penjabaran rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing. Penjabaran mata uang asing dalam arti yang paling sederhana adalah setiap perhitungan yang melibatkan mengungkapkan jumlah uang dalam satu mata uang dalam satuan mata uang yang berbeda. Berikut ini ketentuan penjabaran terhadap rekening-rekening neraca. Yang pertama, aktiva lancar. Kas, piutang jangka pendek, dan aktiva lancar lainnya dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pada saat pembuatan neraca, terkecuali ada perjanjian khusus dalam tukar-menukar dengan uang asing termaksud. Yang kedua, aktiva tetap. Aktiva tetap, investasi yang permanen, dan piutang-piutang jangka panjang harus dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada saat aktiva yang bersangkutan diperoleh. Yang ketiga, hutang jangka pendek atau hutang lancar. Hutang-hutang jangka pendek yang harus dibayar dengan uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Yang keempat, hutang jangka panjang. Hutang-hutang jangka panjang harus dinyatakan dalam mata uang asing, harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya atau timbulnya hutang yang bersangkutan. Yang kelima yaitu modal yang disetorkan atau modal saham. Modal yang disetorkan atau modal saham yang dinyatakan dalam suatu uang asing harus dijabarkan dalam rupiah
dengan kurs yang berlaku pada saat atau modal saham yang bersangkutan dikeluarkan. Ketentuan penjabaran terhadap rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya. Rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya harus dijabarkan dengan kurs rata-rata yang berlaku dalam tahun buku yang berjalan. Apabila dalam tahun buku yang berjalan terdapat fluktuasi yang besar dalam nilai kurs, maka dipakai kurs rata-rata per bulan atau jika dimungkinkan dapat disadarkan atas nilai kurs rata-rata tertimbang. Adapun 4 macam nilai kurs yang mungkin dipakai. Yang pertama, nilai kurs yang berlaku pada tanggal penyusunan neraca atau disingkat N. Yang kedua, nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi tertentu. Yang ketiga, nilai kurs yang dipakai untuk menjabarkan saldo rekening-rekening pada buku-buku perusahaan induk dari hasil transaksi tertentu. Yang keempat, nilai kurs rata-rata yang telah dihitung, misalnya kurs rata-rata per bulan, rata-rata tertimbang atau disingkat R. Yang ketiga, penyusunan laporan konsolidasi perusahaan luar negeri. Penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya yang bertempat kedudukan luar negeri dilalui dengan 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama adalah menjabarkan saldo rekening-rekening yang ada pada laporan keuangan perusahaan anak yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri atau rupiah. Penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri biasanya dilakukan dengan bertitik tolak dari saldo rekening-rekening di dalam neraca sisa setelah penyesuaian. Yang kedua, setelah penjabaran rekening-rekening di dalam neraca sisa atau setelah penyesuaian tersebut adalah melakukan eliminasi terhadap saldo hak-hak pemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak, saldo rekening-rekening hutang piutang serta atau laba dari hasil transaksi antar kedua perusahaan afiliasi tersebut sesuai dengan metode pencatatan yang dipakai, yakni terhadap investasi saham-saham pada perusahaan anak dan bagian pemilikannya. Laporan keuangan untuk masing-masing entitas pelaporan dan entitas akuntansi setidak-tidaknya terdiri dari: yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, laporan neraca, yang ketiga, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Contoh kasus, laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak di luar negeri. Contoh pertama, yaitu PT Permata merupakan perusahaan anak PT Yuda pada tahun 2010 untuk memasarkan salah satu produk PT Permata. Seluruh pembelian PT Yuda berasal dari PT Permata dengan harga faktur 20% di atas harga pokok. Selama tahun 2010, PT Permata menjual barang dagang kepada PT Yuda senilai 20.000 dengan harga jual 24.000 dan PT Yuda menjual kepada langganannya senilai 30.000. Jurnal yang berkaitan dengan transaksi masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. Kertas kerja konsolidasi PT Permata pada akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut. Contoh 2. Berikut ini adalah saldo rekening-rekening neraca dari PT A dan PT B. PT A membeli seluruh modal saham PT B di pasar modal seharga nilai buku Rp450.000. Jurnal pada saat pembelian. Daftar lajur untuk penyusunan neraca konsolidasi.